Acara Stadium General dengan tema peran santri dalam pengawasan partisipatif yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 akan segera dimulai. Yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Matin selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Agus Muammar Najib selaku mudir dari Ma'had Ali Sunan Bejagung Tuban. Yang kami hormati Bapak Fritz Edward Siregar selaku pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Nur Elia Anggraini selaku Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Aang Kunaifi selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Lucia Martina Dewi Pilem selaku Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajaran sekretariat. Dan yang kami banggakan para santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Acara Stadium General dengan tema peran santri dalam pengawasan partisipatif yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban tanggal 12 Januari tahun 2022 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Matin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan tamu kita dari Jakarta
Bapak Doktor, saya perkenalkan Pak, PhD kadang-kadang tidak kenal. PhD itu sama dengan doktor, gitu ya. Bapak Fritz Edward Siregar, PhD. Semoga sama santri semuanya ini nanti jadi PhD. A, ada tambahnya A. Beserta rombongan yang saya muliakan, bapak-bapak dari Bawaslu Provinsi yang saya muliakan, Bapak Kasih PD Pontren, Kemenak Kabupaten Tuban yang saya muliakan, Ketua Bawaslu Tuban tak teluk Pak tapi ya. Bapak-bapak dosen Mahat Ali, hadirin hadirat semuanya, termasuk dari wartawan yang saya muliakan. Secara singkat, tidak ada yang dapat saya katakan kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan sangat berterima kasih atas kerauan bapak-bapak baik dari Bawaslu Pusat maupun Provinsi, yang mana lembaga kita Mahat Ali ini masih sangat baru. Pondok pesantren Sunan Bejagung ini Pak terdiri dari banyak lembaga. Ada mulai dari RA atau TK, ada MI atau Madrasah Ibtidaiyah, ada SMP, ada SMK, ada Aliyah, ada Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wusta, Madrasah Diniyah Ulia, TPQ, dan baru berdiri ini Mahat Ali Sunan Bejagung. Semuanya ini 10 lembaga ini dengan nama yang sama, yakni nama Sunan Bejagung. Insya Allah di dunia ini kalau ada lembaga pendidikan Islam kok bernama Sunan, itu insya Allah pasti NU-nya. Karena NU ini kemarin kami ketemu bersama Pangdam di Surabaya. Kami berkantor di Surabaya, Pak Edward. Saya sampaikan bahwa Nusantara itu menurut pendapat kami adalah NU, santri, dan tentara, gitu kan. Nu itu NU, san itu santri, lambang rakyat, dan tentara. Jadi apabila santri dan tentara ini di forum tentara kemarin itu, sebab saya sampaikan mengapa, karena sekarang banyak ya yang ingin menggerogoti NKRI dari berbagai macam dan berlagak sepertinya NKRI. Tapi insya Allah kalau santri-santri Sunan Bejagung termasuk Mahat Ali Sunan Bejagung ini, insya Allah calon-calon mahasantri, calon-calon sarjana agama yang sangat kental dengan NKRI, mempunyai inti
yang dikembangkan di dalam jiwa mereka ini adalah rahmatan lil alamin. Tahu kemajmukan bangsa Indonesia ini tetap menggunakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, lana a'maluna walakum a'malukum, amaliyahmu amaliyahmu, amaliyahku amaliyahku. Kita tetap bersama-sama menjunjung negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami tidak sengaja ada tamu dari Jakarta. Kami ngomong-ngomong dengan anak saya, mungkin ada kesempatan diajak mampir ke pondok, sehingga pondok ini bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu disiplin yang lain. Saya hanya bisa berdoa semoga dengan adanya dilaksanakannya pertemuan ini dalam apa itu asalnya rangka stadium general, jadi bukan hanya stadium 1, 2, 3 tapi general ini dah. Kalau 1, 2, 3 kan bahaya itu. Kalau stadium general menjadi kuliah umum. Tadi saya buat guyonan, ini stadium general ini menyehatkan mahasantri ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya sekali lagi ucapan terima kasih, selamat datang, dan kami persilahkan dan kami mohon percikan ilmu dari Pak Edward sehingga mahasantri kami ini akan lebih dapat membuka wawasan mereka dalam hidup berbangsa dan bernegara, hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, biar nanti karena acaranya ini banyak, kami tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti setelah acara apa namanya itu, acara apa MUU, nanti kami persilakan di acara dilanjutkan, biar Bawaslu Kabupaten juga mudir itu kalau dalam bahasa umum dekan, dekan atau ketua. Ini supaya mudirnya tidak rekuh-rekuh. Mudir walaupun ketua Bawaslu ini kalau ketemu pengasuh itu tidak bisa ngomong Pak nanti. Jika saya mohon maaf, nanti saya mohon diri lebih dulu biar acaranya lancar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Romo Kiai Haji Abdul Matin selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Agus Muammar Najib selaku Mudir dari Ma'had Ali Sunan Bejagung Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Agus Muammar Najib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan Bapak Ibu yang kami hormati, yang
insya Allah pada malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Fred Edward Siregar yang kami hormati, dan seluruh tim Bawaslu dari provinsi, baik dari kabupaten dan baik itu Kabupaten Tuban ataupun kabupaten yang lain, saya ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Kami dari Mudir Ma'had Ali mewakili dari seluruh pelaksana dan petugas yang bertanggung jawab atas berjalannya pembelajaran di Ma'had Ali Sunan Bejagung ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mengucapkan banyak-banyak rasa syukur luar biasa karena telah diberikan waktu yang luar biasa seperti ini, diberikan tambahan wawasan untuk semua mahasantri yang ada di sini. Nuhun sewu Bapak, untuk di pondok pesantren, kalau di luar sana itu kalau perkuliahan namanya mahasiswa karena siswanya sudah maha semua, tapi kalau di sini berawal dari santri, jadinya juga tetap santri, maka menjadi mahasantri, bukan mahasiswa. Jadi semua santri yang ada di sini adalah santri-santri senior dan insya Allah santri-santri yang terpilih sehingga bisa melanjutkan pembelajarannya di perguruan tinggi atau Ma'had Ali Sunan Bejagung. Untuk selanjutnya dari kami tidak akan memberikan banyak sambutan karena waktu juga sudah malam, dan mohon maaf karena tadi ada keterlambatan waktu dimulainya karena di sini semua mahasantri ini juga seorang guru, Pak. Jadi selain menjadi santri, mereka juga sudah menjadi guru dari adik-adik kelas mereka, sehingga untuk memulai perkuliahan kami juga menunggu mereka selesai mengajar dulu, baru kemudian mereka diberikan pengajaran seperti itu. Jadi anak-anak para mahasantri ini semuanya insya Allah belum di PPL sudah PPL semua, karena setiap hari mereka sudah PPL menjadi guru madin, guru ngaji dan lain sebagainya di sini. Ya, itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Muammar Najib selaku mudir dari Ma'had Ali Sunan Bejagung Tuban. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU antara Bawaslu Kabupaten Tuban dengan Ma'had Ali Sunan Bejagung Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Sulamul Hadi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban dan juga Bapak Agus Muammar Najib bisa mengambil tempat.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, penandatanganan MOU antara Bawaslu Kabupaten Tuban dan Ma'had Ali Sunan Bejagung Tuban sudah selesai dilaksanakan. Semoga bisa membawa berkah dan bisa bekerja sama dengan baik. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yaitu acara Stadium General dengan tema Peran Santri dalam Pengawasan Partisipatif yang akan disampaikan oleh Bapak Frit Edward Siregar selaku pimpinan dari Bawaslu Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Frit Edward Siregar, kami persilakan. Terima kasih. Boleh berdiri lah ya. Boleh gini Pak. Saya di luar aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudir Ma'had Ali ya Pak. Kemudian Pak Adi Sarjono, Kasih PD Potren Kemenak Tuban. Kemudian Pak Aang, Pak Purnomo, Ibu Eli, anggota Bawaslu Jawa Timur, Gus Hadi lah ya, Gus Hadi, Mas Hadi, Sulamul Hadil, Ketua Bawaslu Tuban, serta Ketua dan anggota Bawaslu Tuban, serta kawan-kawan sekalian. Boleh manggil kawan-kawan? Boleh, kan umur kita nggak jauh beda ya. Daripada manggil adik-adik terlalu jauh lah, saya manggil kawan-kawan saja. Saya berterima kasih sudah diundang, terima kasih untuk bisa hadir dan bisa bertemu dengan kawan-kawan sekalian. Untuk memulai, semuanya sudah ikut pemilu 2019? Sudah. Udah mencoblos atau tidak? Sudah ikut pemilu, nama terdaftar dan ikut mencoblos. Yang saat mau mencoblos sudah tahu nggak siapa yang dipilih? Sudah. Saat pemilu kemarin ada politik uang nggak kira-kira? Ada bilang enggak, banyak ya kan? Melapor ke Bawaslu nggak? Jangan dijawab, nggak usah. Simpan dalam hati saja. Kawan-kawan sekalian, dulu kita pernah dalam masa di mana presiden itu dipilih MPR. Masih ingat? Masih ingat ya? Di mana mandataris sebagai mandataris MPR dipilih oleh anggota DPR dan DPD, namanya itu adalah utusan daerah, kemudian dipilih menjadi presiden. Kita semua nggak punya hak untuk memilih presiden, setuju? Undang-undang berubah, kemudian presiden bisa dipilih langsung oleh kita semua. Sampai di sini masih setuju? Setuju. Dulu kita hanya punya 3 partai politik. Dan kemudian pasca reformasi tahun 99, kita punya 48 partai politik. Dulu kita hanya memilih gambar partai. Kita tidak bisa memilih calon langsung. Untuk itu dibuat lagi perubahan undang-undang. Kita melakukan perubahan undang-undang untuk bisa memilih langsung calon partai yang kita sebut dengan proporsional terbuka. Dulu kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati ditunjuk oleh presiden, CQ Menteri Dalam Negeri. Kita tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa calon kepala daerah kita. Pokoknya terima aja apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian kita melakukan perubahan undang-undang, di mana DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota memilih gubernur dan wali kota dan bupati. Kita nggak mau, kita mau lebih baik lagi. Undang-undang diubah. Kita bisa semua ikut memilih siapa menjadi kepala daerah kita. Wali kota, bupati dan gubernur. Dulu calon itu hanya boleh dari partai politik. Sekarang boleh calon independen. Undang-undang diubah. Proses demokrasi yang kita miliki kawan-kawan sekalian telah mengalami perubahan begitu banyak. Dari yang presiden dipilih oleh MPR, kita boleh memilih. Dulu kita milih partai politik, dulu hanya 3, sekarang di DPR ada 10, sedangkan yang ikut pemilu
tahun 99 pasca reformasi ada 48, dulu kepala daerah dipilih, ditunjuk, dan sekarang kita boleh memilih langsung. Seluruh itu adalah perubahan proses demokrasi yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai generasi muda, sebagai orang-orang yang punya perubahan untuk di Tuban, untuk di Jawa Timur, dan untuk di Indonesia, memandang proses demokrasi itu menjadi sesuatu yang sama saja? Apakah proses demokrasi yang kita lihat pada hari ini akan memiliki dampak ataupun sama melihatnya dengan yang kita lihat pada masa sebelum masa reformasi? Dan saya yakin kita semua menjawab bahwa kita harus memiliki cara pandang yang berbeda, tindakan yang berbeda, dan pemahaman yang berbeda. Kawan-kawan sekalian, di dalam melakukan fungsi demokrasi di Indonesia, undang-undang dan undang-undang dasar membentuk 3 lembaga. Pertama ada KPU yang melakukan fungsi melaksanakan pemilihan umum, ada Bawaslu yang mengawasi, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi KPU dan Bawaslu. Apakah Bawaslu itu hanya mengawasi politik uang dan di hari pemungutan suara saja? Bawaslu, kawan-kawan sekalian, mengawasi dari awal mula sebuah proses pemilu. Apa itu awal mulanya? Awal mulanya kita sebut namanya pemutakhiran data pemilih. Apakah teman-teman itu terdaftar atau tidak? Yang melewati umur 17 tahun atau sudah menikah terdaftar atau tidak? Tanpa ada pengawasan di tahapan ini, bisa saja kita namanya tidak ada dalam daftar pemilih. Bisa saja teman-teman tidak memiliki KTPL, tidak dapat mencoblos. Padahal hak memilih adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pengawasan berikutnya setelah proses daftar pemilih, yaitu proses pengawasan partai politik, pendaftaran partai politik untuk pemilu. Apakah ada kantor partai politik? Apakah ada pengurusnya? Apakah ada anggotanya? Jangan-jangan itu hoax semua gitu. Jangan-jangan cuma ada secara dokumen, tapi dia tidak punya secara aktual dari sebuah partai politik. Kemudian pendaftaran calegnya. Kalau teman-teman lihat ada caleg yang harus butuh pendaftaran. Kira-kira nih di dalam bayangan kita, kalau seorang calon menyerahkan dokumen ke kantor KPU, kalian yakin nggak di dalam itu benar-benar dokumen? Jangan-jangan isinya kertas koran. Pernahkah kalian misalnya mendaftar sekolah dan tiba-tiba dikasih dokumen, terus tiba-tiba nggak ada, dokumennya nggak ada gitu? Pernahkah? Dan itu apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja terjadi. Saat sudah menjadi seorang caleg melalui DCT dan DCS dan DCT, daftar calon sementara dan daftar calon tetap, ada namanya masa untuk dana kampanyenya. Apakah benar-benar ada uang yang dimasukkan? Apakah uangnya jangan uang hasil curian? Atau ada orang yang melakukan pemberian dana kampanye secara berulang? Habis itu kita masuk kepada masa kampanye. Kampanye media sosial, kampanye langsung, distribusi bahan kampanye namanya, atau mungkin ada politik uang yang bisa terjadi, itu bagian daripada kampanye. Ada masa tenangnya lagi. Ada pendaftaran penyelenggara pemilu ad hoc, mungkin nanti kawan-kawan yang mau menjadi petugas KPPS, pengawas TPS, ataupun menjadi di pengawas kecamatan, atau suatu hari kawan-kawan akan menjadi penyelenggara pemilu ad hoc ataupun yang permanen. Jangan-jangan kawan-kawan itu terlibat partai politik atau tidak? Pernah ditindak pidana atau tidak? Habis itu belum lagi kita ngomong tentang pencetakan logistiknya. Bagaimana misalnya namanya Fritz yang muncul di kertas suara, mukanya muka Bang Aang. Nah, apakah itu bukan sebuah pelanggaran? Sedangkan hari pemungutan suara sudah terjadi. Jangan-jangan orang yang mau milih Bang Aang, gak ada nih tampang Aang, yang ada tampang Fritz gitu kan. Dan pasti tidak akan dipilih. Kemudian baru kita masuk di pemungutan suara. Kemudian rekapitulasi suara, di mana pemungutan suara dan rekapitulasi suara adalah momen paling krusial dari sebuah proses pemungutan.
Semua yang saya sampaikan sejak awal tadi kawan-kawan, dari mulai pendaftaran, pemutusan data, sampai kepada rekapitulasi, itulah yang diawasin. Jadi kalau misalnya hanya melihat pemilu, oh pemilu itu politik uang, pelanggaran netralitas ASN, tidak terdaftar dalam DPT, itu hanya satu bagian dari begitu banyak bagian dari proses pemilu itu sendiri. Dan semuanya itu tidak akan Bawaslu mampu lakukan tanpa adanya pengawasan dan partisipatif dari masyarakat. Dan saya berharap kawan-kawan semua yang bukan saja menjadi mahasantri, tapi juga pengajar di pondok pesantren ini, punya pengaruh. Apa yang bisa dilakukan misalnya? Contoh yang paling gampang misalnya, kalau misalnya teman-teman itu adalah bagian dari yang tidak beralamat, tidak ber-KTP di sini. Bagaimana caranya kawan-kawan bisa memastikan kawan-kawan bisa memilih pada hari pemungutan suara? Apakah mau ikut bersama-sama nanti mendaftar, minta form A5 namanya, form A5 untuk pindah memilih? Atau misalnya ada teman-teman yang mengatakan bahwa oh ini ada bahan-bahan kampanye, boleh kalian sebar-sebarin di sekolah. Padahal undang-undang sudah mengatakan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh dipakai sebagai tempat kampanye. Kalau misalnya teman-teman nanti ada membagi-bagikan selebaran, itu bukan saja mungkin saya yakin pasti ada tindakan dari sekolah, tapi teman-teman juga akan bisa dikenakan hukuman pidana. Atau juga misalnya teman-teman, kalau suatu hari teman-teman, saya yakin teman-teman mungkin punya media sosial semuanya. Kalau muncul satu post di timeline kawan-kawan, baik di TikTok, baik di YouTube, baik di Instagram dan di Facebook, apakah ada sesuatu yang mengajak untuk menyebarkan ujaran kebencian? Atau kan ada hoax? Kira-kira apalah yang akan teman-teman lakukan? Langsung di like? Atau langsung di share? Atau teman-teman langsung klik 3 titik di sebelah kanan atas, di mana langsung namanya save report. Teman-teman langsung bisa report kepada platformnya, baik Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube, untuk melaporkan bahwa ini adalah berita bohong, itu adalah hoax. Itu pengawasan partisipatif yang paling simple, yang paling mudah teman-teman bisa lakukan. Nah, bagaimana misalnya kemudian bentuk-bentuk pengawasan lainnya yang teman-teman bisa lakukan? Kawan-kawan sekalian, kira-kira bisa nggak kita membayangkan betapa luasnya Indonesia nih kira-kira? Kalau kita tarik garis lurus dari Sabang sampai Merauke, kira-kira mau kita bayangkan itu kira-kira berapa lama misalnya? Kalau suatu hari nanti teman-teman lihat peta atau lihat Google Maps, coba tarik garis dari London sampai ke Istanbul, kira-kira ya. Kalau lihat dari London sampai ke Istanbul, ada berapa banyak negara yang teman-teman akan lewati? Dari mulai Inggris, mulai dari Belanda, mulai dari Perancis, Belgia, Spanyol, masuk ke Jerman, masuk ke Austria, masuk ke Italia, masuk ke Yunani, belum lagi di tengah-tengahnya ada negara Liechtenstein dan Swiss. Seperti itulah luasnya, besarnya Indonesia ini. Dan kalau teman-teman bisa melihat kita bagaimana perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, seperti itulah kompleksitas yang kita punya. Undang-undang dasar dan undang-undang telah menerapkan satu sistem pemilu. 1 hari pemungutan suara. Apakah mungkin kita memiliki 1 hari pemungutan suara? Mungkin, diatur oleh undang-undang. Apakah punya persoalan? Punya persoalan. Contoh misalnya, saya kemarin baru dari Jepara. Dari Jepara ada 27 pulau di Karimun Jawa misalnya. Kalau misalnya pemilu kita lakukan pada bulan-bulan Desember, apakah bisa kita melaksanakan TPS didirikan
pada bulan-bulan Desember di daerah Karimun Jawa. Atau mungkin teman-teman di daerah Pantura misalnya, daerah Semarang, daerah Jawa Barat, mungkin juga di Gresik dan juga Tulungagung ada daerah rob misalnya. Pada saat banjir naik, pada saat hujan datang, kita kemudian harus berhadapan membuat TPS dan masyarakat pindah. Atau contoh misalnya teman-teman yang kita lihat di Jawa Timur di Semeru misalnya, yang lahar kemarin, saat satu desa itu pindah, apakah kemudian administrasi kependudukannya berpindah? Dan bagaimana dia bisa melaksanakan proses memilihnya pada saat TPS-nya berpindah? Kawan-kawan sekalian, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks, setuju? Tapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita berada dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan proses pemilu yang ada, partisipasi masyarakat, partisipasi teman-teman mahasiswa bersama dengan penyelenggara, bersama dengan KPU, bersama dengan Bawaslu, bersama dengan komponen lembaga lainnya, itu harus kita lakukan. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, melapor misalnya. Itu kan hanyalah satu bagian. Melapor itu bisa saja melapor politik uang, pelanggaran netralitas ASN, itu bisa saja kita lakukan. Tapi saya ingin teman-teman melangkah satu langkah lebih baik lagi, di mana ikut serta menjadi penyelenggara. Tadi ini Pak, ini semester 1 semester 2 ya? Semester 2 gitu. Saya tadi di beliau Romo sudah mengatakan bahwa doktor dan PhD misalnya. Nah, saya berharap teman-teman bisa mencapai ke level seperti apa yang diharapkan oleh Romo Kiai misalnya. Di mana kita bisa mencapai level pendidikan yang diinginkan. Saya suka bercanda sama teman-teman bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab ke dalam kehidupan kita sendiri. Setuju nggak? Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, apakah kita maju atau mundur, itu semua tergantung kepada diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Yang membuat Tuban ini lebih baik, orang lain atau kita? Kita. Yang membuat Jawa Timur lebih baik, kita atau orang lain? Kita. Pertanyaan adalah, apakah teman-teman mau nggak mengambil tanggung jawab itu? Atau kita biarkan udahlah orang lain aja lah, saya nggak usah peduli lah mau demokrasi kayak mau politik uang kayak terserah gitu. Atau kita mengambil bagian daripada itu. Dan saya rasa dan saya berharap kawan-kawan semua ingin terlibat di dalam proses itu. Kami dari Bawaslu mengucapkan terima kasih untuk penandatanganan MOU ini, dan saya berharap kawan-kawan bisa terlibat lebih banyak dalam proses pengawasan partisipatif, lebih bisa belajar proses demokrasi kita yang sedang terjadi dengan segala konsekuensinya. Kenapa saya katakan konsekuensinya? Tadi kita bilang pada waktu dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih oleh rakyat. Teman-teman apakah setuju kalau presiden dipilih kembali oleh MPR? Enggak setuju. Apakah setuju apa kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD? Tidak. Tetapi pada saat kita ingin ada proses demokrasi, kita harus siap dengan konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Dan itu adalah tugas kita bersama. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Fritz Edward Siregar yang telah memberikan banyak materi untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah wawasan dan juga membawa berkah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan quotes yang akan diberikan oleh Bapak Fritz Edward Siregar. Kepada yang terhormat Bapak Fritz Edward Siregar,
untuk bisa mengambil tempat. Oh, di situ. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Frid Edward Siregar yang sudah memberikan quote pada hari ini. Kalau zaman sekarang kan bilangnya kata-kata hari ini apa gitu ya. Kalau Pak Frid kan sekarang sudah diberikan kata-kata untuk kita baca sampai seterusnya dan bisa memberikan kita pelajaran, manfaat dan bisa diingat kalau Pak Frid pernah main ke Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Stadium General dengan tema peran santri dalam pengawasan partisipatif yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Acara yang selanjutnya yaitu doa sekaligus penutup. Dalam hal ini doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Ainul Yakin. Kepada yang terhormat Bapak Ainul Yakin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, kita hening sejenak seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita harapkan diizinkan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dan semua berkah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya wadudu ya wadud jadal arsil majid. Ya mubti'u ya mu'id. Ya fa'alu lima yurid. Inna nas'aluka binuri wajhikal ladzi mala'a arkanal arsil majid. Wa nas'aluka bi qudratika allati qaddarta biha ala khalqika wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta. Ya Allah ya mughisu agisna, ya latifu ya hafid ya safi'u ya wafi, ya, 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 ya Allah
bihadal majlisal ilmi rahmatan wa barakatan wa rizqan halalan thayyiban wa salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan juga santriwan santriwati yang kami banggakan, demikianlah serangkaian acara Stadium General Peran Santri dalam Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sunan Bejagung hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk para mahasantri, malam ini dilanjutkan dengan kuliah untuk mengerjakan ujian dari Kiai Daman. Yang belum bawa kitabnya, silakan saya kasih waktu 5